Haleluya. Living as a citizen of the kingdom of heaven. Dalam Kisah Rasul 21:39, Rasul Paulus menunjukkan jati dirinya. Dia seorang Yahudi dari Tarsus. Tarsus sekarang itu ya daerah Turki. Warga kota terkenal Kilikia. Dia adalah warga negara Romawi. Dan kita tahu bagaimana dia sadar bahwa dia punya dua kewarganegaraan. Satunya warga negara kerajaan sorga. Meskipun dia terlahir dan mendapat kewarganegaraan Romawi yang dapat yaitu hak-hak yang luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal 16, ketika dia digebukin karena mengusir setan, dia tidak tunjukkan jati dirinya sebagai warga negara Romawi. Tetapi dia memilih, life is a choice. Dia memilih yaitu untuk hak-hak sebagai warga negara kerajaan Allah. Kalau dia warga negara Rom, dia akan dapatkan yaitu pengadilan yang fair. Tetapi sebagai warga negara kerajaan Allah, dia justru mendapat intervensi dari sorga. Ketika dia memuji Tuhan, itu kebudayaan kerajaan. Dia aniaya memuji Tuhan, ngampuni musuh. Maka seluruh yaitu penjara itu kena gempa bumi, semua penjara, semua rantai-rantai belenggu terlepas semua. Seandainya dia memilih jadi warga negara Rom, dia mungkin dapatkan yaitu fairness. Tapi I tell you, di dunia nggak ada fairness. Pilih, hidup ini pilih sebagai warga negara kerajaan surga. Banyak orang stres tuh karena mencari fairness di dunia ini. Saya pernah bergurau, saya bilang gini, Cheng Li udah hueko, saya pulang negara Cina sana. Yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Nah karena itu kalau saudara mengalami Bo Cheng Li, pilih untuk menjadi warga negara kerajaan Allah. Ketika dia disuruh keluar, dia bilang enak saja. Kami ini warga negara Rom. Dan kamu ngebukin kita, menganiaya kita. Kita dipasung tanpa pengadilan. Mereka semua ketakutan. Tetapi ini bukti, itulah orang beriman. Ada satu cerita yang menarik yang saudara pernah dengar tentang Manohara. Ketika dia minta tolong, dia mengalami aniaya, dia jadi istri pada seorang prince dari Malaysia. Dia lapor KBRI nggak diladeni, dia ingat. Dia terlahir di USA dan dia telepon yaitu US Embassy di Singapura. Dalam 10 menit ada petugas datang, gambaran apa? Angels, malaikat. Dan kemudian dia dibawa, diamankan sebab persil ataupun properti di Singapura itu bukan milik Singapura, milik Amerika Serikat. Sebagaimana KBRI, sama. Lalu dia dipulangkan. Ini ceritanya bukan untuk menjelekkan, bukan untuk membandingkan. Just for illustration, disclaimer dulu nih. Dan saya mau beritahu saudara, hidup ini adalah pilihan. Karena itu kita ada di negara asing dan tidak diakui sebagai warga negara dunia ini. Pilih warga negara kerajaan sorga. Ketika saya pergi ke China, saya mendarat di Shanghai, disuruh nulis nama bahasa Mandarin, bisa cuma jelek. Lalu saya bilang sama dia, saya bilang, aku ini Hua Chiao. Saya ternyata bergaya bahasa Mandarin saya kurang bisa. Kalau warga negara Cina tinggal di Cina itu Huaren. Warga negara Cina di negara lain itu Hua Chiao. Tapi keturunan Cina tinggal warga negara lain itu Huai. Dan orangnya marah. You are not Chinese. Marah dia. You are not Chinese. Saya bilang terserah. Saya Israel. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Yakin semua luar biasa? Amin. Pastikan hari ini kalaupun ada yang tidak luar biasa, pastikan setelah selesai ibadah keluar dari pintu ini, hidupmu jadi luar biasa. Amin. Kita sebagai warga kerajaan pagi hari ini, siapkan hati kita, siapkan segalanya. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang agungkan Dia. Kita mau datang tinggikan Dia. Sebab Dia layak terima segala pujian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kau pencipta hidup kami Tuhan. Kau yang memelihara kami Bapa. Terima kasih. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Amin. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian, kaulah pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian, amin, dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, kaulah Alfa dan Omega Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Layaklah kau terima pujian, terima pengagungan kami. Oh, haleluya. Kami naikkan segala pujian kami hanya bagimu. Segala pengagungan kami hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Yesusku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami naikkan pujian kami. Kami naikkan sembah kami hanya bagimu. Hanya bagimu. Hanya Yesusku satu-satunya. Tiada yang lain yang layak disembah, yang layak dipuja, yang layak diagungkan. Hanya Yesus, hanya Yesus.
sekali lagi katakan kami sembah Kau. Ku sembah, hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, Tuhan berkata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah, nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami rindu memuji, membesarkan, dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah, berkaryalah dalam nama Yesus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri salam dong, kiri kanan muka belakang, katakan hari ini hari yang luar biasa. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalam-Ku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Diriku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalam-Ku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku datang kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan
kebenaran bagimu, dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, oh hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukku yang termulia. Berkenan bagimu, dan hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan. Maka dari itu siapkan hatimu, siapkan telingamu, siapkan segalanya untuk terima kebenaran itu pagi hari ini. Kau yang kami kagumi Tuhan, Engkau yang tak terbatas dari apapun juga. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, amin. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, yes. Kau yang ku percaya di segala
ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, amin. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Cara-Mu mengangkat, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntun. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkat, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntun. Tak terbatas di dalam hidupku. Oh, tak terbatas kuasa-Mu, amin. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Cara-Mu yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan.
tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. oh haleluya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Pagi ini sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Sungguh pagi ini kami berterima kasih kepada Allah. Karena di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah situasi yang kurang baik sekalipun, tetapi kami selalu diizinkan Tuhan untuk memilih, menetapkan pilihan, dan mendapatkan kesempatan yang terbaik untuk mencari wajah Tuhan, untuk bertemu muka dengan Tuhan, untuk dapat menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan, dan itu lebih daripada segalanya. Pagi ini kami berdoa, Tuhan, jamah hati kami lebih lagi, Tuhan. Pagi ini kami berdoa, Tuhan, menyentuh hati kami yang paling dalam. Dan pagi ini kami mengizinkan Tuhan berbicara secara pribadi, lepas pribadi. Dan pagi ini kami mempersilakan Roh Kudus mengajar, mendidik, dan membimbing kami. Bahkan menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Ada banyak kekurangan di sana sini. Tapi sekali lagi selalu hamba-Mu datang kepada Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak punya kekurangan. Tuhan kami yang dahsyat. Dan Kau mengangkat segala sesuatu yang lemah dan menjamah hati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Alirkan kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, menerangi hati kami. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang berat, tapi kami selalu percaya selalu ada jalan. Sekalipun di tengah-tengah tidak ada jalan. Hanya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Luar biasa. Pagi ini saya bersuka cita karena saya boleh ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan terima kasih karena pagi ini cukup istimewa bagi saya, karena saya didampingi oleh seorang Ibu Pendeta dari Ambon. Boleh bangkit berdiri Ibu Pendeta Sonya Hatumesen. Beliau ini salah satu adik kesayangan saya waktu kami kuliah ya. Saya S2, beliau S1, dan beliau ini banyak sekali menemani ya, banyak sekali menemani baik dalam dunia pelayanan maupun secara pribadi ya. Jadi saya sangat senang sekali dengan kehadiran. 18 tahun loh Bapak Ibu enggak ketemu. 18 tahun enggak ketemu, tapi dia selalu mengingat kakaknya ya. Makasih Bu Pendeta. Sudah jadi pendeta, malah saya pendeta penjaga depan pintu. Beliau pendeta penuh ya.
Saya PDP, beliau pendeta penuh ya. Jadi yang firman Tuhan itu bilang begini, yang terhalu tidak selalu menjadi terdahulu ya. Ini luar biasa banget ya. Terima kasih. Mari kita lihat slide kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ingat judul ini? Masih ingat ya? Masih ingat Pak Yanja? Karena bulan lalu masih ikut Ibu Melvin. Masih ingat ya? Luar biasa. Karena bulan lalu bacanya gimana Bu Evi? Oke. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Masalah siapa takut? Jilid 2. Jilid 2. Karena saya selalu percaya tidak coba reuni yang berjilid-jilid ya. Khotbah pun bisa berjilid-jilid. Ini ayat yang mungkin pernah Bapak Ibu dengar, sering dengar, bahkan ada mungkin yang mengkhotbahkannya dan Bapak Ibu Saudara mendengarkannya. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Ya. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan dulu ayat yang ke-17 ya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, ya, Israel, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang tidak pernah punya masalah? Ada yang tidak pernah punya masalah? Tak kasih waktu buat kesaksian. Yang tidak pernah punya masalah. Ya. 2 menit cukup. Ya. Sehingga saudara bisa berkata, masalah, siapa takut? Ya. Semua kita pasti pernah punya masalah. Betul ya? Semua kita, saudara pasti setuju. Semua kita punya masalah. Bapak Ibu Saudara tahu, ini apa ini Bapak Ibu? Air mineral ya. Tak kasih tahu judulnya, enggak usah deh ditutupi, berarti ada maksud tertentu dari SO ya. Berapa beratnya? Orang farmasi langsung tahu ya. 330-an lah ya. Percaya saya jualan. Ya. Kamu nanti enggak percaya buka toh, nanti bisa tahu 330-an lah ya. 300 betul ya Bu Manik ya, 330-an. Berat enggak? Siapa yang paling kecil di sini? Caleb kuat ngangkat enggak? Kuat ngangkat. Usianya padahal berapa? 4 tahun. Kuat ngangkat. Betul kan? Kalau ini kita anggap sebagai sebuah masalah, berarti sebetulnya seringkali beratnya masalah itu tidak ada persoalan. Karena kita sanggup untuk mengangkatnya. Betul ya? Yang jadi masalah itu adalah berapa lama saudara nahan ini. Betul ya Bapak Ibu? Ya kan? Nah, cuma semenit taruh udah dong. Tapi bayangin nek sak jam. Loh tangan kan bisa besar bukan karena nge-gym, bengkak ya. Betul gak James? Ya kan? Jadi seringkali yang terjadi, yang kita takutkan itu bukan seringkali loh ya, seringkali ya. Sebetulnya bukan beratnya masalah. Tapi yang seringkali menjadikan kita jenuh, menjadikan kita takut, menjadikan kita putus asa, sampai hilang pengharapan adalah, ini kira-kira bahasa Jawa, ini kira-kira berapa lama ya saya mesti ngangkat beban ini, betul gak saudara? Jadi kan yang sering kali jadi persoalan, berapa lama? Betul ya Pak Bas ya? Kok orang barbar? Dari dulu kok masalah silih datang berganti, tidak selesai-selesai, padang gurun terus. Ya kapan? Pernah enggak Bapak Ibu memperiksa seperti itu? Kapan tuh Tuhan selesainya? Kapan toh? Indonesia, negara kita tidak sedang baik-baik saja. Betul ya?
ekonomi sudah cukup berat sejak tahun 2024, khususnya kalau tidak salah itu sekitar bulan 6. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu, tahun lalu lah, ketemu dengan seorang berusaha, dia memprediksikan ya kemungkinan 2025, tapi ternyata enggak juga ini selesai. Bahkan kemudian beberapa waktu lalu saya ketemu ada orang yang bilang 2026 aja kita belum tahu apa yang akan terjadi. Ya. Belum lagi masalah keluarga. Belum lagi belajar. Belum lagi konflik internal antar sesama. Ya. Belum lagi sakit penyakit. Ya, kita kadang diizinkan loh oleh Tuhan loh ngadepi seperti itu. Dan seringkali yang menjenuhkan itu bukan sakitnya. Yang menjenuhkan itu bukan konfliknya. Yang menjenuhkan itu bukan masalah tidak punya uangnya. Tapi terusan diduitkan itu susah. Ya kan? Nek terus konflik itu kan repot. Kalau terus sakit, lah ini kapan sembuhnya? Ya seringkali kan kita berpikir seperti Tuhan tidak kuat saya. Makanya seringkali kita shortcut. Betul ya saudara? Kita cari jalan pintas. Betul enggak? Nek perlu pergi ke Eyang Subur. Betul enggak Bu Christine? Enggak Bu Christine enggak. Saya percaya beliau enggak. Ya. Nek perlu tanya sama orang pintar. Ini piye ini? Jangan saudara pikir bahwa orang pintar itu udah nganggur loh. Enggak loh. Di zaman modern, zaman AI, masih banyak orang tanya sama orang pintar. Bahkan yang celakanya adalah tanyanya sama AI. Ya kan sudah ganti fokus. Sekarang lebih cepat lagi anak-anak sekarang tanya AI, langsung dijawab. Ya. Dan kalau kita lihat kondisi Indonesia yang namanya mistisisme itu tidak lepas. Kenapa? Ini sebentar lagi kita akhir tahun, nanti paranormal banyak bermunculan. Memprediksikan apa yang akan terjadi dengan Indonesia 2026. Betul ya? Itu sering kali terjadi. Kenapa? Karena kita senangnya potong Kompas. Kita pengennya senangnya itu on the spot dengar berita bagus. Kita senangnya itu, wah Tuhan, nek Isa ndak usah lama-lama lah. Boleh ada masalah, boleh ada kesulitan, boleh ada kekurangan. Tapi jawabnya jangan kelamaan. Betul Kak? Ya. Nah, padahal kalau kita ini orang yang suka lihat ndang cepet Tuhan. Kalau kita ini senang lihat hasil, Tuhan tuh senang dengan proses. Tuhan tuh senang dengan proses. Tuhan tuh senang dengan didikan. Tuhan itu tidak pernah mau menjadikan kita tuh anak-anak gampangan. Ya, nah ini salah satunya. Setelah Firaun membiarkan Israel pergi dari Mesir, Allah tidak menuntun mereka ke jalan orang Filistin. Perhatikan, walaupun jalan ini yang paling seberapa dekat sih? Seberapa dekat sih? Tak tunjukin. Ya. Di mana posisi orang Israel? Di sini. Goshen. Tempat mereka tinggal di Mesir. Di mana tanah Kanaan? Di sini. Ya. Nah, di mana Filistin? Ini. Berapa jaraknya? Ini. Jadi ini pola ya. Ibu Monik pasti ngerti banget ya. Ini pola yang tidak sebenarnya ya. Ada perbandingan ya. Nah, dibandingkan di sini itu kalau jaraknya segini, ini kira-kira 40 mil.
1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilometer. Nek, saya sih senang banget bahasa Jawa ya. Jadi nanti tak translate. Biasanya bahasa Inggris lanjut ke Indonesia, bahasa Jawa. Nek itu kalau ini, pattern ini, saya aplikasikan di sini. Ya. Dari sini, ya, ke sini. Banyak penafsir berkata, jarak antara Goshen ke Kanaan kalau lewat Filistin itu hanya kurang lebih 250 km. Pak Yance yang biasa traveling ke Jakarta atau kemana, 200 km tuh kira-kira Semarang kemana? Cirebon, betul ya Pak Roy ya? Semarang ke Cirebon. 250 km Pak Frans. Karena beliau adalah atlet, jadi saya mau tanya, kalau itu jalan kaki Pak, enggak naik becak, enggak naik angkot, jalan kaki murni, kira-kira ditempuh berapa lama Pak? 250 km Semarang ke Cirebon, berapa lama? Yo, nek 2 hari ki melayu saudara ki ya. Hebat banget Sampai Cirebon napasmu hilang. Berapa lama Pak Roy? Katakanlah kalau Pak Roy datang sendiri ke sana jangan bawa Bu Monik ngabut-ngabuti nanti. Kira-kira butuh berapa lama? Apa? 5 hari ya? 5 hari. Oke lah. Wis tak kasih korting Pak. 2 minggu lah. Istirahat ya kan. Tidurnya 2 minggu lah. Betul kan? Nah, jangan lupakan bahwa orang Israel itu di dalam penjelasannya di sini ya. Itu pada waktu itu bilangan pasal 1 ayat 45-49 waktu sensus pertama kali diadakan pasca mereka keluar dari Israel, itu yang keluar itu ada yang dihitung itu laki-laki usia 20 tahun ke atas itu berjumlah 550 pria. Di luar orang Lewi, di luar wanita dan di luar anak-anak. Ini kan rata-rata nek sudah 20 tahun ke atas mungkin banyak yang sudah berkeluarga ya. Jadi para penafsir punya asumsi, punya perhitungan kemungkinan pada waktu itu yang keluar dari Israel, orang Israel dari Mesir, orang Israel itu kurang lebih 2 jutaan jiwa. Plus wanita, plus anak-anak, plus orang Lewi. 2 jutaan jiwa. Plus ternak yang banyak. Nah, nek 2 minggu ya kayak kasihan ya. Betul kan? Ya. Ya. Kalau kita pakai korting-korting dikit, mungkin sebetulnya enggak sampai setahun lah. Betul ya? Setuju deh. Enggak sampai setahun lah kalau mereka mau jalan ya, apalagi ada tiang awan, tiang api. Ya kan? Nah, kita balik lagi. Tapi yang terjadi adalah Tuhan izinkan ada 2 kemungkinan rute yang garis titik atau yang ada silang-silang ini ya. Tuhan izinkan mereka berputar sejauh ini atau berputar sejauh ini. Dan kalau kita lihat nanti peristiwa 10 pengintai yang memburukkan nama tanah perjanjian, akhirnya total menjadi 40 tahun. Tapi mungkin kalau tidak ada peristiwa itu menjadi lebih pendek. Ya, lebih singkat. Artinya yo diizinkan berputar, mungkin yo butuh 7 tahun kayak 10 tahun enggak supaya, tapi enggak sampai 40 tahun. 40 tahun itu karena adalah pemberontakan mereka pasca peristiwa 12 pengintai. Ya. Pertanyaannya ngopo sih? Wong nek isa gampang dibuat susah. Kok kayak anggota DPR we.
mengambil keputusan ki pakai muter-muter sampai sekarang undang-undang perampasan itu aja belum selesai. Kenapa sih? Kenapa Tuhan itu punya pola seperti itu? Nek bisa dibuat singkat, kenapa dibuat lama? Ya, ternyata ini saudara alasannya. Ya, jadi di sini ya. Tetapi Allah menuntun mereka bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Alasannya apa? Ini loh. Baca saudara. Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka balik ke Mesir. Nah, kok bisa punya asumsi begitu? Ya, kok bisa punya pandangan begitu? Jangan lupa loh Bapak Ibu, berapa lama mereka di Mesir? Keluaran pasal 12 ayat 40 berkata 430 tahun mereka tinggal di Mesir, betul ya? Tapi tentunya mereka diperbudak Mesir tidak selama itu. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 1, di situ menjelaskan bahwa perbudakan itu mulai berlaku ketika muncul atau bangkit seorang raja baru yang sama sekali tidak mengenal Yusuf. Dan para penafsir menduga kemungkinan range-nya itu antara 86 sampai 116 tahun. Ya, at least mereka diperbudak penuh 100 tahun lah. Ini 100 tahun tuh enggak singkat loh saudara. Dan 100 tahun itu mereka enggak pernah pegang pedang. Mereka enggak pernah pegang tombak. Mungkin kalau saya situasikan di Indonesia, karena kerjaan mereka membuat batu bata, hari-hari kerjaan mereka itu pegang ember dan cetok dan sebagainya. Tidak pernah mereka dilatih untuk menjadi tentara. Nah, nek Mak Jegagi, do you know Mak Jegagi? Mak Jegagi itu sekonyong-konyong. Ya, itu bahasa Indonesia paling bagus. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba mereka menghadapi peperangan. Ya kan? Mereka menghadapi peperangan. Lah itu kan kayak nganter nyawa dong. Betul ya Pak Bas? Betul ya Pak Seragus? Ya. Itu kan kayak nganter nyawa. Makanya Tuhan berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Udah bisa dapat konklusinya, dapat kesimpulannya. Kenapa Tuhan izinkan mereka berputar? Karena di dalam Tuhan tidak pernah ada potong kompas. Di dalam Tuhan tidak ada shortcut. Di dalam Tuhan tidak ada potong jalan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan pendek. Kenapa demikian? Karena dalam pandangan Tuhan kamu belum siap. Saudara belum matang. Saudara belum terlatih dengan baik. Makanya Bapak Ibu saudara bisa bayangkan dong. Udah Tuhan, aku tuh udah siang malam berdoa, Tuhan berkati. Nah, daripada kamu diberkati jadi sombong. Bisa enggak? Kamu diberkati enggak siap. Malah jantungan. Bisa enggak? Ya toh, Bu Evi, banyak kan peristiwa begitu ya. Kamu dibukakan jalan dengan on the spot. Ternyata kamu tidak mampu menghadapi tanggung jawab itu. Bisa enggak? Kamu belum siap.
kaum Tuhan. Mereka belum siap. Physically mereka belum siap. Maka Tuhan izinkan mereka muter. Dan banyak pengalaman di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Semua butuh proses. Musa, seorang pemimpin besar. Bahkan dikatakan Israel ada karena dia sebagai pemimpin. Berapa lama dia dididik Tuhan? 40 tahun di padang gurun loh. Kurang apa coba jadi anak angkat putri Firaun. Kisah para Rasul berkata, dia punya kata-kata yang punya kuasa. Mesir itu dunia bangsa yang budayanya luar biasa. Dia dididik dengan cara-cara orang Mesir dididik. Anak angkat kesayangan putri Firaun. Tapi 40 tahun Tuhan izinkan dia. Yang secara mata kita sepele banget. Miara kambing domba. Ya. Sampai-sampai apa? Dia kehilangan kepercayaan dirinya. Waktu dipanggil Tuhan dia bilang gini. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara dan berat lidah. Loh. Padahal awalnya dia dengan gagah berani sampai membunuh orang Mesir. Kontrol dirinya kan berarti kurang kan? Tapi Tuhan didik dia selama 40 tahun. Bukan berhadapan-hadapan dengan manusia, tapi dengan binatang. Menggembalakan ternak. Musa. Yosua, pembantunya Musa. Berapa tahun? Kurang lebih 40 tahun. Jadi abdi Musa. Kemana Musa pergi? Dia ada di sampingnya. Sampai akhirnya Tuhan pandang. Dia siap untuk menjadi panglima besar Israel. Murid Tuhan Yesus kuliah padet loh. 3,5 tahun. Pagi siang malam. Pagi siang malam. Itu sekelas doktoral itu. 3,5 tahun tapi dipadetkan. Setiap ada sesuatu Tuhan ngomong. Setiap ada sesuatu Tuhan kasih perumpamaan. Setiap ada sesuatu Tuhan ajari mereka. Proses. Paulus orang yang pintar, murid Gamaliel, penganut setia, Yahudi, hukum Taurat. Saudara tahu, pasca pertobatan, dia menyendiri di Arab. Kalau saudara baca di Galatia, dia melakukan perenungan diri. Berapa tahun? 3 tahun. Baru setelah itu dia balik ke Yerusalem, ketemu dengan murid-murid Yesus. Tuhan Yesus sendiri baru muncul usia berapa tahun? Kenapa? Karena dalam kultur Yahudi, jangan lupa Yesus hidup dalam budaya Yahudi. 30 tahun baru dinyatakan dewasa penuh. Dan baru bisa ngomong di depan umum. Dan kalau saudara tahu, salah satu kitab di dalam Alkitab yang Bapak Ibu pegang, itu belum boleh dibaca sampai seseorang usia 30 tahun, yaitu apa? Kidung Agung. Dalam budaya Yahudi. Semua butuh proses. Sampai apa? Sampai seseorang, saya dan saudara, implikasinya sekarang pada masa kini, sampai saudara dan saya dipandang
kamu layak diberkati. Amin. Saya 5 tahun, 2008 saya lulus S1, teologi ya. Sarjana teologi ya, waktu itu masih keren banget. Sekarang udah kurang laku. Kurang lakunya kenapa? Karena sudah banyak master, magister, bahkan doktor yang muncul. Jadi S1 rodok kurang keren kalau untuk orang teologi. Tapi zamannya saya dulu tuh masih super duper keren. 98 saya ke Sorong, Papua, Pak Frans. Ya. Dan 5 tahun saya di sana sampai 2003. Saya balik ke Semarang tidak dengan emas dan perak, alias orang gopopo. Saya kadang mikir, Tuhan, 5 tahun aku neng Papua lagi ngapain yuk? Ya, betul lah saudara. Ngapain ya? Tapi jangan tanya ngapain saudara. Ketika saya flashback, review hidup saya. Saudara bisa tanya sama Ibu Pendeta Sonya ini, kebetulan tak bawakan saksi hidup. Kakunya kayak apa saya ini? Kakunya kayak apa? No basa-basi. Jadi kalau bilang, Kak Tias, ini hari ini ya. Dulu aku ketemu aku di Majalah. Goyang acara bakal goyang. Tapi ketika saya di tanah Papua, wah, orang Papua tuh orang timur lah, santun banget. Mereka tahu saya pendeta, belum menikah. Selamat pagi Nona Pendeta, selamat siang Nona, terus. Lah aku sih rasa basa-basi kan siswi yo, mau ndak mau hari ini aku ndak jawab, yo ketemu besok lagi aku disapa ya, saya harus jawab dong, ya kan? Dan ini kan aku bisa ditendang dari tanah Papua ini aku, ya kan? Di situ Tuhan latih saya, di situ Tuhan didik saya. Saya orangnya yang tadi tidak bisa physical touch. Disentuh orang mundur. Sekarang saya yang menyentuh. Loh kebablasan toh saudara. Saya baru tahu ternyata secara attitude, secara karakter, Tuhan tempatkan saya di tempat, dididik, dilatih. Yang saya tidak punya orang tua di sana, yang saya tidak punya orang yang saya kenal di sana. 5 tahun Tuhan proses saya. Dari nol. Tapi ternyata secara mental saya pulang ke Semarang 2007. Karena 2003 saya kuliah lagi, ambil S2. Sampai 2007 saya balik ke Semarang. Saya jauh lebih kuat. Saya lebih, bukan basa-basi ya, bagi saya basa-basi itu tidak tulus. Saya bisa tulus nyapa orang. Saya bisa physical touch dengan orang lain. Secara attitude, secara karakter, saya lebih kuat. Proses saudara, proses. Saya pikir, buat apa ya Tuhan? Oh ternyata ini toh. Digodok lagi di Semarang, dididik lagi dari nol. Dan saya selalu ngomong sama Bu Gembala. Bu, nek sampai suatu hari engkau dapati saya sombong, pukul saya dari belakang. Ya. Karena saya tidak mau. Jadi tolong ya, Puji Krisna tidak pernah ngundang saya, bukan sombong. Bukan sombong. Itu gawan bayi, saudara. Bawaan lahir. Ya, bawaan lahir, jadi pahamilah. Ya, gitu. Bisa enggak Bapak Ibu pahami? Kalau sampai hari Tuhan izinkan kamu masih berjalan di padang gurun, muter, Bu Melvin, muter, ora barbar, enggak selesai. Kamu belum siap.
Kondisimu belum siap. Keadaanmu belum settle. Makanya Tuhan izinkan kamu masih bergelut dengan hal yang sama. Hari ini. Dan itu membosankan. Betul ya? Betul ya Mbak Les? Bosan ya? Jalan panjang itu bikin bosan. Jalan panjang itu bikin jenuh. Betul ya? Sam? Masih Samuel atau ganti nama? Oh, berarti respon berarti namanya bukan Samuel. Lali. Jalan panjang itu jenuh, betul ya? Kalau kamu menghadapi konflik, udah barbar. Sampai kadang-kadang bisa, yang paling bahaya adalah hilang iman. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan ngerti itu. Oleh karena itu saudara. Oleh karena itu. Apa? Baca. Tuhan menjanjikan penyertaan. Waduh. Apa firman Tuhan bilang? Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh. Ini loh, bayangin loh. Berapa ratus tahun ini jaraknya dengan ucapan Yusuf dengan kemudian tulang itu dibawa keluar. Ratusan tahun loh. Berarti kalau mereka tinggal 430 tahun, lebih dari 300 tahun ini ucapan sudah diucapkan. Bahwa dia berkata, Allah tentu akan mengindahkan kamu. Maka kamu harus, dalam keyakinan Yusuf, Tuhan itu tidak akan mana membiarkan mereka terus berada di tempat itu. Tuhan pasti indahkan kamu. Dan ketika itu terjadi, jangan lupa bawa tulangku. Dan itu terjadi. Oh, dahsyat toh. Ratusan tahun Tuhan tidak pernah lupa apa yang terjadi atas kehidupan anaknya. Ratusan tahun loh. Berapa lama saudara menahan ini? Lalu kemudian dikatakan, demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam. Di tepi padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api tetap ada pada waktu malam di depan mereka. Di masa perjanjian lama, tiang awan, tiang api itu gambar kehadiran Tuhan. Lambang kehadiran Tuhan. Ketika tiang awan, tiang api berhenti, mereka istirahat. Ketika tiang awan, tiang api bergerak, mereka jalan lagi. Dan itu terus dikatakan mereka berjalan terus bersama dengan Tuhan. Berhenti mereka, berhenti. Tapi tiang awan, tiang api tidak pernah meninggalkan mereka. Dan itu terbukti. Sepanjang sejarah hidup saya, tidak pernah ada dengar lagi air laut terbelah, kecuali Laut Tibrau. Betul ya? Dan sungai Yordan tersibak. Ya. Menjadi surut. Karena siapa? Tuhan. Pada waktu mereka berjalan dan mereka butuh air. Di Mara dan di Elim. Adanya air pahit. Tuhan ubah apa? Air pahit itu menjadi manis. Pada waktu mereka butuh roti dengan cara yang dahsyat. Roti surga
mana surgawi. Pada waktu tidak ada air di perjalanan berikutnya, Tuhan dengan cara yang ajaib mengeluarkan air dari gunung batu. Kurang apa? Kurang ajar nih ya. Ya kan? Kalau sampai saudara dan saya sampai hari berapa lama jadi orang Kristen? Berapa lama ikut Yesus? Masa sih saudara tidak bisa membaca cara Tuhan bekerja? Ya kan? Saya bilang begitu kenapa? Karena kita lebih sering bersungut-sungut, kita lebih sering mengeluh, kita lebih sering marah sama Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Tapi kita tuh enggak pernah mau flashback ke belakang. Berkali-kali Tuhan tolong Pak Jo. Betul enggak? Tapi kita enggak pernah mau ingat itu. Yang kita ingat adalah, aduh Tuhan, berat, capek. Engkau lupa bahwa di tengah-tengah situasi Tuhan izinkan. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan hidup. Dia selalu menyertai. Anak-anak muda, jangan pernah lupain. Jangan pernah lupa. Mungkin kemarin kau terluka. Kemarin kau terluka. Kemarin ada banyak yang kau rasa, kok keputusan Tuhan kayak gini. Kok seperti ini? Karena sebetulnya Tuhan sedang izinkan kamu dididik. Nah tinggal kau ngerti apa ora? Saudara paham atau enggak saudara sedang dididik Tuhan? Saudara paham atau tidak Tuhan sedang izinkan proses ini terjadi? Supaya apa? Engkau muncul jauh lebih kuat, lebih hebat, lebih siap. Dan tidak terkaget-kaget ketika menerima berkat Tuhan. Dan tidak menjadi sombong. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah lalai. Di tengah-tengah dia mempersiapkan diri saudara dan saya. Di tengah-tengah dia ngerti ada didikan yang berat. Di tengah-tengah dia ngerti ada proses yang kita tidak mudah buat lalui. Saya tanya sama saudara. Pernah enggak engkau enggak merasakan kasih Tuhan? Pertolongan Tuhan. Saya enggak tahu ya seberapa peka saudara. Enggak tahu. Tapi kalau saya boleh hadir, saya boleh khotbah, saya boleh sehat. Padahal perusahaan lewati pandemi 3 tahun. Saya bisa makan dengan nikmat tanpa perlu oksigen. Itu anugerah Tuhan loh saudara. Itu anugerah Tuhan. Itu pemeliharaan Tuhan ya Pak Bas. Ya kenapa saudara kecewa sama Tuhan? Kenapa saudara ngamuk sama Tuhan? Kalau saudara tahu bahwa semua ini sebetulnya adalah disediakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat siapa? Kebaikan buat siapa? Saya dan saudara. Saya dan saudara. Kembalinya ke kita. Makanya ini semua butuh kepekaan. Ini semua butuh kesadaran. Ya. Jangan izinkan ketakutan yang Agnes. Jangan izinkan rasa khawatir sampai menggeser kepekaan
dan menyadari bahwa baik, aku belum siap. Aku masih diizinkan Tuhan mengalami proses. Please be patient. Tuhan masih bentuk hidupmu. Nia, ojo ngantuk sih. Ya, Tuhan masih bentuk hidup. Be patient. Sabar. Tuhan menyertai engkau kemanapun kau melangkah. Keluar masukmu. Ya. Percaya deh. Makin kau dewasa, makin kau matang, makin kau menikmati. Dan kau melihat God is good all the time. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta pemain musik maju ke depan. GBI Rock selalu memposisikan diri. We help you to fulfill your destiny. Kami ingin menolong saudara untuk memenuhi destiny saudara. Amin Bu Christine. Tuhan tidak pernah punya rancangan yang buruk. Semua rancangan Tuhan itu mendatangkan kebaikan. Nah, persoalannya adalah saudara mampu lihat atau enggak itu. Itu aja. Kalau saudara mampu menyadari itu, engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Say thank you to Jesus. Bisa. Daripada mengeluh dan itu menyakiti pikiranmu. Daripada mengeluh dan itu membuatmu semakin khawatir. Kenapa engkau tidak berkata, terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi. saya ingin ini dinyanyikan dengan doa. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila Nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. katakan dengan iman. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan Apa saudara? pasti yang terbaik. Yang percaya bangkit berdiri dan katakan sekali lagi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Sesuatu itu bisa buruk, bisa baik. ku percaya semua untuk kebaikanku. Haleluya. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi. Bila Kau izin, Bila Kau inginkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. terima kasih Tuhan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan dengan iman. Waktu Tuhan
setengah suara. Saya tidak tahu apa pergumulan. Jujur, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang ada di hatimu. Saya tidak ngerti apa yang hari-hari ini kau doakan. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, yang saya percaya, jika engkau sungguh percaya, semua diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Semua diizinkan Tuhan supaya engkau berproses, supaya engkau siap, supaya engkau matang, supaya engkau dewasa, supaya engkau menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat, supaya engkau menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mungkin kau berdoa, Tuhan, waktuku hari ini. Mungkin kau berkata, paling lambat besok Tuhan. Mungkin kau berpikir, jangan lebih dari 1 minggu Tuhan. Tapi saya mau bilang, mau 1 minggu, mau 1 tahun, mau 10 tahun, waktu Tuhan yang terbaik buat saya dan saudara. Karena sekali lagi, Dia sedang mendidik saya dan saudara. Dia sedang memproses saya dan saudara. Dia sedang mempersiapkan hidupmu lebih lagi dari yang kau bayangkan. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau sekarang kamu dari mengerti, Yes. lewati cobaan, Amin. tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik. walau kadang lagi sulit mengerti. Lewati cobaan, Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang sekali lagi terbaik. katakan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan.
kasih. Terima kasih. Berkali-kali Engkau menolong. Berkali-kali Engkau menjawab doa. Amin. Kalau Tuhan izinkan kami menunggu hari ini, bahkan sampai nanti, kami tahu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kami, bukan karena Tuhan kehilangan kuasa, tapi lewat kebenaran firman Tuhan siang ini kami sadar Engkau sedang mendidik kami lebih lagi, membentuk hati kami lebih lagi, melatih terus keyakinan kami. Untuk kami terus pandang Tuhan, untuk kami terus melihat ke atas. Bahkan ketika kami melihat ke depan kami takut. Kami tidak mau mundur karena kami tahu itu luka yang dalam. Maka kesempatan kami hanya memandang ke atas. Karena sekali lagi, ketika memandang ke atas, ada sebuah keyakinan yang selalu meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak pernah gagal memberikan kami kekuatan. Tuhan tidak pernah gagal memberikan kami penghiburan. Tuhan tidak pernah gagal untuk membuat kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Buat segalanya. Buat segalanya. Penuhi mulut kami dengan ucapan syukur. Penuhi mulut kami dengan perkara-perkara yang manis. Penuhi mulut kami.
percaya semuanya mendatangkan kebaikan untuk hidup. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan. Shalom, warga kerajaan. Senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang pertama kali bergabung di ibadah GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut adalah Rock News minggu ini. Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo, kita semakin mengenal karakter Kristus. Lebih lagi di Kingdom Training setiap Rabu ketiga di setiap bulannya. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Dan bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang rindu untuk melayani di tempat ini, bisa hubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Amin. Diberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Amin. Seperti tadi saya bilang dari awal, pastikan keluar dari pintu, hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Oke, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Dan sebelum itu, adakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir pagi hari ini di tempat ini, beribadah bersama dengan kami? Boleh melambaikan tangan di tempat? Wah, Ibu Pendeta yang dari Ambon, selamat datang, selamat beribadah di GBI Rock Semarang. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Rabu 1 Oktober bagi kaum ibu-ibu, ya, MWM Online Fellowship, Rabu 1 Oktober jam 7 malam. Ya, bagi ibu-ibu yang sudah tergabung di grup WA akan diinfokan dan link akan dibagi di grup WA tersebut. Minggu depan kita akan kembali bertemu di tempat ini 5 Oktober jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Rocket Service dan juga Rocky Service tetap ada jam 9 pagi di tempat ini. Untuk info persembahan tetap seperti biasa dengan 2 cara. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengembalikan secara manual, boleh mengambil amplop putih di kotak putih dan memasukkannya ke kotak tersebut. Atau secara QR, bagi Bapak Ibu yang mengembalikan secara QR, mohon diingat untuk kode uniknya 01 bagi yang mengembalikan persepuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk persembahan pembangunan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi persembahan kita dan akan ditutup oleh doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh bersyukur, sungguh berterima kasih untuk semuanya.
Hari ini kami telah menerima berkat rohani yang besar. Ajar kami, biarlah kebenaran itu kami pegang teguh. Kebenaran itu kami taruh dalam hati kami. Untuk kami terus berjalan bersama dengan kebenaran. Menghidupi kebenaran itu. Dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Apa yang ada pada kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, biarlah segenap persembahan yang kami beri pagi hari ini dengan hati yang tulus. Semuanya untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di GBI Orok Semarang. Ini persembahan kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan berdoa mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah pagi hari ini Tuhan. Dan kami boleh menerima berkat firman yang ajaib, yang luar biasa. Dan kami percaya itu yang akan memberikan kekuatan buat setiap kami. Bahkan mengubah cara pandang, cara pikir dan cara hidup kami. Memberkati hamba-Mu Ibu Krisna yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang akan memberkati dengan cara-cara-Mu yang ajaib. Kau semakin perluas kapasitas di dalam pelayanannya. Bahkan Kau tambah-tambahkan dengan hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Memberkati kesehatannya, bahkan Kau pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang tepat yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur dan kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin, bahkan orang-orang yang Engkau percayakan untuk menjadi pemimpin daripada bangsa kami Indonesia, baik presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan TNI, Polri, dan semua jajaran yang ada. Tuhan juga berikan roh takut akan Engkau ada dalam hidup setiap mereka, untuk mereka benar-benar mengelola, memimpin akan bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah studi-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, dan segala apapun yang Kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.